Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Halunafiah dari Prodi PGMI kelas B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM D97219075. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam oleh perspektif filosofis. Evaluasi pendidikan Islam adalah evaluasi yang dilakukan terkait dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan pendidikan Islam, serta kegiatan pengalaman ajaran Islam yang dapat dilakukan oleh pendidik maupun para peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Jika dilihat dari prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka evaluasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang telah dihadapi. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Fungsi umum evaluasi dalam pendidikan Islam di antaranya yaitu 1. Untuk mempermudah pendidik dalam mengukur pencapaian pelaksanaan tujuan pendidikan Islam yang telah dilakukan. Yang kedua, yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam mengetahui tingkat pencapaian pendidikan Islam yang diikutinya. Ketiga, yaitu fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam bagi pengelola pendidikan, yaitu untuk mengetahui berbagai persoalan terkait pengelolaan pendidikan Islam. Yang keempat, yaitu fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam bagi penguasa, yaitu untuk membantu dalam membenahi sistem pengawasan dan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai umpan balik atau feedback, atau dikenal dengan istilah murojaah terhadap kegiatan pendidikan. Kegunaan umpan balik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu islah. Islah yaitu perbaikan terhadap semua komponen pendidikan, termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk peserta didik. Yang kedua, tazkiyah. Tazkiyah yaitu penyucian terhadap semua komponen pendidikan. Artinya, melihat kembali semua program pendidikan yang telah dilakukan. Apakah program pendidikan tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik? Apabila terdapat program yang harus dihilangkan, maka harus dicarikan sublimasi yang cocok dengan program semula. Fungsi yang ketiga yaitu tasdid. Tasdid adalah suatu kegiatan untuk memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan eksternal perlu diubah dan dicarikan penggantinya yang lebih baik. Dengan kegiatan ini, maka pendidikan akan dapat dimobilisasi dan didinamisasi untuk lebih maju. Yang keempat yaitu ad-dakhil. Ad-dakhil adalah suatu masukan sebagai laporan bagi orang tua peserta didik yang dapat dikeluarkan berupa rapor, ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Terdapat dua jenis prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip umum. Dalam prinsip umum, evaluasi dalam pendidikan Islam meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, menyeluruh, bermakna, adil, objektif, terbuka, ikhlas, praktis, akurat, sistematis, dan menggunakan acuan kriteria. Prinsip evaluasi yang kedua yaitu prinsip khusus, meliputi jenis penilaian yang digunakan,
dapat memungkinkan peserta didik dalam menunjukkan kemampuan hasil belajarnya. Prosedur penilaian dalam prinsip khusus dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dilakukan pula remedial bagi peserta didik yang hasil penilaiannya di bawah standar minimal. Dan penilaian dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Prinsip evaluasi pendidikan juga dilandasi oleh nilai-nilai universal ajaran Islam. Beberapa prinsip evaluasi pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. A. Berkesinambungan atau kontinuitas, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam memutuskan hukum minuman keras dan rentenir dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-279, Surat Ar-Rum ayat 39, Surat Al-Baqarah ayat 219, Surat Muhammad ayat 15, dan Surat Al-Ma'idah ayat 90. B. Kauliyah, fi'iliyah, dan kolbiyah, termasuk kepribadian, intelijensi, pemahaman, sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, pengalaman ilmu sebagai khalifah, dan warasatul al-anbiya. C. Yaitu objektivitas. Evaluasi pendidikan dilakukan secara adil, berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tanpa dicampuri emosional atau irasional. D. Menyeluruh, dalam artian evaluasi pendidikan menyangkut semua aspek, baik perkataan, perbuatan, dan hati. E. Yaitu validitas, menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara keseluruhan atau representatif. F. Reliabilitas, terukur, dan mudah dipahami. Dan G. Yaitu efisiensi, cermat, dan tepat. Serta H. A'budiyah, artinya yaitu penuh ketulusan, prasangka baik atau husnul al-azan, perbaikan tingkah laku secara positif, dan menutupi rahasia yang dimiliki oleh peserta didik. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah model-model evaluasi dalam pendidikan Islam. Model-model evaluasi pendidikan adalah contoh atau pola acuan suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik. Berikut adalah beberapa model evaluasi yang banyak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Model evaluasi pendidikan yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation Model yang dikembangkan oleh Taylor. Pada model evaluasi pendidikan ini, evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk melihat seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Model evaluasi pendidikan yang kedua yaitu Goal Free Evaluation Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven. Berbeda dengan Goal Oriented Evaluation Model, menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan model evaluasi ini, evaluator tidak perlu untuk memperhatikan apa yang menjadi tujuan. Yang perlu diperhatikan hanyalah bagaimana jalannya program dengan cara mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal positif maupun hal negatif. Model evaluasi pendidikan yang ketiga yaitu Formative Summative Evaluation Model yang juga dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi. Model evaluasi pendidikan ini menunjuk tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Model evaluasi pendidikan yang keempat yaitu Countenance Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Steck. Model Steck menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan. Model ini juga membedakan adanya 3 tahapan dalam evaluasi, yaitu antecedent, transaksi, dan output outcomes. Sekian
Sekian penjelasan saya mengenai evaluasi dalam pendidikan Islam oleh perspektif filosofis. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.